untuk melakukan klarifikasi ijazah Rismond, keabsahan ijazah dari yang mengaku pakar ini. Dalam tanda kurung, ini berandai-andai ya teman-teman. Dan seperti yang mereka lakukan ke UGM saat meminta klarifikasi soal ijazah Pak Jokowi. Dan kemudian saya mendapatkan 17.000 suara dengan 96% setuju bahwa kita melakukan pengecekan kebenaran lah soal keabsahan ijazah Rismond Syahnipa. Itu masih andai-andai. Nah, ini adalah andai-andai yang kemudian kebanyakan dari yang memberikan vote itu setuju dengan ketika ada investigasi ke Jepang. Karena yang sudah ditimbulkan oleh orang yang mengaku pakar seperti Rismond ini, itu benar-benar jika memang dia bukan pakar atau lulusan Yamaguchi University, dia sudah menyebabkan kekacauan besar di tengah masyarakat yang mempercayai argumennya karena dia mengaku ahli. Nah, ternyata 5 hari yang lalu itu yang sebenarnya hanya berandai-andai nampaknya akan mulai terrealisasi teman-teman. Karena apa? Kita saksikan dulu postingan dari Pak Joshua Sinambela. Dalam postingan terbarunya mengatakan seperti ini teman-teman. Ternyata masih banyak media yang suka tertipu sama penjelasan para pakar-pakaran yang sudah berulang kali kami bantah dan luruskan. Sebagai tanggung jawab kami di komunitas digital forensik dan infosec DFIS, agar menjelaskan kepada masyarakat umum bagaimana sebenarnya pemeriksaan digital forensik digunakan dalam mendeteksi manipulasi gambar atau dokumen digital dengan ELA atau Luminance Gradient dan metode deteksi lain, dan apa perbedaannya dengan dokumen analog. Maka kami akan mengadakan DF Talk hashtag 22 yang berjudul deteksi manipulasi gambar digital versus analog. Kami turut mengundang para pakar-pakaran yang tetap masih menggunakan analisa-analisa prematurnya terhadap gambar digital yang diperoleh dari media sosial. Silakan flyer dan undangan ini diteruskan ke mereka. Jadi informasi yang awal adalah DF Talk hashtag 22 akan diadakan lagi. Ini adalah sesuatu hal yang mengedukasi masyarakat yang dilakukan oleh Pak Joshua Sinambela dan tim, agar supaya banyak masyarakat yang dicerdaskan dan jangan banyak yang dibodohi oleh argumen-argumen dan analisa mereka yang mengaku pakar-pakaran. Dan kemudian yang menjadi berita utama kita hari ini adalah, di samping itu sebagai informasi bonus kami, ya, sebagai informasi bonus kami ya, Joshua Sinambela dan timnya ya sudah menyediakan tim khusus untuk melakukan verifikasi langsung ke Yamaguchi University Jepang dan beberapa lembaga berwenang di Jepang terkait kredensial salah satu pakar-pakaran tersebut. Akhirnya teman-teman, akan adanya sebuah tindakan nyata, ya, sebuah tindakan nyata untuk melakukan investigasi ke sana, untuk melakukan verifikasi langsung ke Universitas Yamaguchi yang ada di Jepang. Nah loh, ini akan mengungkapkan kebenaran yang sejatinya. Nah teman-teman, lantas ketika mendapatkan postingan dari Pak Joshua M. Sinambela ini teman-teman, saya langsung screenshot ini dan saya langsung kirimkan ke Pak Agri Fanani sebagai yang kami anggap sebagai pemimpin di YouTuber Nusantara. Saya kirimkan, Bang Agri, kalau memang YouTuber Nusantara mau berkontribusi untuk mengambil bagian dari perjalanan penting ini untuk mengungkapkan kebenaran, memverifikasi kebenaran soal keabsahan ijazah Rismond Syahnipa yang mengaku ahli, sehingga itu membuat kestabilan negara ini menjadi goyang gara-gara manusia satu ini, ya. Jika memang YouTuber Nusantara mau berkontribusi, saya bersedia untuk menjadi perwakilan dari YouTuber Nusantara pergi ke Jepang bersama dengan tim dari Pak Joshua M. Sinambela. Lantas Pak Agri menyambut itu dengan hal yang positif karena ini akan menjadi berita nasional, berita yang sangat besar, ya. Dan kemudian kita langsung lemparkan ke grup dan YouTuber Nusantara semua anggotanya merespon dengan baik, sangat antusias dan excited. Bahkan teman-teman, yang membuat saya agak sedikit sedih, mereka sampai rela-rela mau memberikan iuran untuk memberikan support berupa dana ke saya sebagai perwakilan mereka untuk bisa menjalankan amanah yang penting ini, untuk bisa memberikan kontribusi kepada Joshua Sinambela dan tim untuk menjadi media, untuk menjadi
sarana untuk bisa kami sampaikan informasi yang transparan ini kepada masyarakat. Dan saya akan melakukan live streaming jika ini akan terrealisasikan. Saya akan terus melakukan live streaming di sana, teman-teman. Ya. Jadi kemudian Bang Agri Fanani langsung kontak dan membangun komunikasi dengan Pak Joshua Sanembela untuk apakah bisa YouTuber Nusantara itu ikut dengan one condition, di mana kami akan menanggung biaya kami sendiri. Tentu saja kami tidak mau membebankan kepada Pak Joshua Sanembela sebagai tim. Ya, akan tanggung sebagai bentuk kontribusi kami. Dan kemudian Pak Joshua Sanembela menjawab dengan positif, oke, bisa saja kita ikut. Dan kemudian kami melakukan pertemuan singkat lewat call WhatsApp, teman-teman, dan sudah semuanya setuju, dan ini dianggap ada sebuah pandangan yang benar-benar positif untuk kita lakukan. Ya, jadi kecurigaan soal keabsahan, ya, keabsahan dari ijazah Rismon ini makin menguat. Apalagi saya mendapatkan WhatsApp dari banyak subscriber yang mengatakan, apa sudah nonton Pak Roni Teguh di salah satu acara, di salah satu podcast di YouTube, dia mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan yang itu memperkuat dugaan Rismon Sianipar itu ijazahnya di fake, palsu, teman-teman. Saya nanti akan bukakan linknya, teman-teman. Saya akan coba buka di sini ya, websitenya ya. Saya dikirimkan website untuk melihat. Ternyata ada penyedia website untuk membuat ijazah Universitas Yamaguchi yang fake, teman-teman. Wow, ini benar-benar parah ini kalau memang benar. Ini dia, teman-teman ya. Ini dia websitenya. Hello ya, fake doc. Ini fakedocsonline.com ya. Bahkan bukan hanya Yamaguchi, banyak universitas-universitas yang mereka bisa palsukan. Hello, we are the company you are looking for. Kita adalah perusahaan yang kalian cari. We design and make fake. Kita melakukan desain dan membuat kepalsuan soal diploma, degree, certificate, dan driver license. Nah, ini sampelnya, teman-teman. Ini sampel-sampel ya, sampel-sampel yang mereka ini. Coba kalian lihat. Ini sama seperti yang ditunjukkan oleh Rismon Sianipar, cuma dia warnanya apa? Hitam, warna putih, teman-teman. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini fake-fake yang mereka buat. Nah kan? Lihat, teman-teman. Ini kepalsuan-kepalsuan ya. Ternyata ada penyedia untuk membuat dokumen fake sehingga memperkuat dugaan. Makanya dibentuklah tim untuk melakukan investigasi, verifikasi lah ke Yamaguchi University ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, berangkat dari sana ya, saya pikir melakukan verifikasi ke Universitas Yamaguchi adalah satu hal yang tepat yang akan dilakukan. Ini sebuah langkah perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Kalaupun kita mendapatkan kebenaran dari Universitas Yamaguchi mengatakan benar Rismon Sianipar adalah lulusan S2 dan S3 dari sana, saya akan sampaikan secara terang-benderang kepada kalian semua dan mengatakan Rismon adalah ahli digital forensik yang mempunyai ijazah asli. Selesai, teman-teman. Saya tidak akan seperti mereka yang ketika mereka datang melakukan verifikasi di UGM soal keabsahan ijazah Pak Jokowi, sekalipun UGM sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi lulusan dari sana dengan adanya bukti-bukti dan data, mereka nggak percaya kan? Masih berlangsung sampai hari ini dengan segala macam tetek bengek digital forensik mereka, teman-teman. Tapi kalaupun saya katakan ya, jika nanti kita ke sana dan kemudian kita bisa menemukan kebenaran bahwa Rismon benar S2 dan S3 dari sana, saya akan sampaikan secara terang-benderang. Tapi jika kita mendapatkan fakta klarifikasi dari Universitas Yamaguchi bahwa Rismon tidak lulusan S2 dan S3 dari sana, Rismon Sianipar bersiap untuk menghadapi konsekuensi hukum yang lebih lagi. Karena dengan itu, teman-teman, dia sudah menggiring opini masyarakat, menimbulkan perpecahan tentang masyarakat, menimbulkan fitnah, tuduhan ke tengah-tengah ratusan juta masyarakat Indonesia dengan argumennya yang memaksa
publik untuk mempercayainya karena dia mengaku lulusan S2 dan S3 dari Jepang, mengaku dirinya ahli sehingga orang banyak yang percaya. Jika itu terbukti, selesai kau Rismon. Ya. Makanya dari aku tidak mau munafik teman-teman. Kenapa saya taruh nomor rekening di bawah ini? Karena kami membutuhkan dana. Ya. Kami ini bukan konglomerat sehingga untuk pergi naik pesawat itu kami sudah mempunyai dana. Kenapa taruh nomor rekening? Inilah hal yang kami butuhkan teman-teman. Jika ada teman-teman yang mau tergerak hatinya untuk berkontribusi, YouTuber Nusantara pun ikut berkontribusi untuk perjalanan kami yang benar-benar sangat penting ini. Ya, YouTuber Nusantara pun anggotanya melakukan iuran untuk support saya ke sana berupa dana teman-teman. Jika teman-teman semua tergerak untuk meringankan perjalanan kami, ya, besar kecilnya akan sangat saya apresiasi. Saya sudah taruh nomor rekening di bawah sini, nomor WhatsApp di sini teman-teman. Jika teman-teman ingin mengambil bagian dalam melawan hoax, dalam perjalanan penting bersejarah untuk kita berjuang untuk mencari tahu kebenaran, silahkan kalian bisa memberikan dukungan dan kontribusi dan mengambil bagian dalam perjalanan saya yang penting ini bersama dengan tim Pak Joshua Sinambela. Silahkan saya taruh nomor rekening di bawah ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Kalaupun tidak, doakan saja supaya semua perjalanannya berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Sebenarnya Pak Joshua Sinambela kan kemarin sudah mendapatkan email dari Universitas Yamaguchi bahwa orang tersebut tidak pernah lulus dari sana. Tapi saya pikir itu akan banyak dalil lah, akan banyak pengalihan mereka mengatakan bahwa itu palsu dan sebagainya, ya. Akan tetapi kalau kita pergi langsung ke sana, mereka mau menyangkal seperti apa lagi? Buktinya pasti sudah ada teman-teman, ya. Ini akan menjadi berita nasional dan kita akan menjadi saksi dari hal ini, dan semoga berita atau informasi yang sebenar-benarnya akan kita dapatkan sedetail-detailnya teman-teman, ya. YouTuber Nusantara harus mengambil bagian dari ini karena banyak masyarakat yang menaruh harapan agar supaya kebenaran soal ijazah Rismon ini benar-benar dinyatakan. Silahkan teman-teman yang mau tergerak hatinya untuk berkontribusi, silahkan saya taruh nomor rekening di sini, nomor WhatsApp di sini, ya. Buat kalian semua yang sudah berkontribusi, saya sampaikan banyak terima kasih teman-teman, ya. Silahkan berkontribusi. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Nanti kalian tunggu update-nya. Semoga ini bisa terrealisasi. Kita doakan sama-sama. Saya pamit dulu, see you on next video guys, and God bless. Bye guys.